Hari ini kita hidup di zaman ketika notifikasi lebih cepat daripada diplomasi. Ledakan terjadi ribuan kilometer dari kita, tapi dampaknya bisa terasa di pom bensin depan rumah kita. Operasi Epic Fury meledak, 4 elit strategis Iran tewas, dunia langsung gaduh, timeline panas, pasar bergetar. Tapi mari kita berhenti scroll sebentar. Ini bukan cuma soal perang biasa. Ini perang yang bisa bikin harga energi dunia naik, inflasi global naik tajam, dan ekonomi goyang. Dalam laporan Global Firepower menyebutkan, Amerika punya sekitar 1,33 juta personil aktif dan hampir 800.000 cadangan. Mesin militernya bukan cuma besar, tapi bisa memproyeksikan kemana saja. Kapal induk, pangkalan regional, satelit, dan juga subprioritas udara. Israel mungkin kecil secara geografis, tapi punya sekitar 165.000 personil aktif dan lebih dari 460.000 cadangan. Mobilisasi cepat, teknologi presisi, bahkan memiliki sistem pertahanan udara berlapis. Lalu ada Iran, sekitar 610.000 personil aktif, plus ratusan ribu paramiliter IRGC dan basic. Mereka tidak unggul dalam proyeksi global, tapi unggul dalam pertahanan wilayah, rudal jarak menengah, dan drone tempur. Ini bukan Thanos versus Avenger. Ini 3 kekuatan dengan keunggulan berbeda. Melihat peperangan terakhir ini, tercatat korban mulai berjatuhan. Menurut laporan media Al Jazeera menyebut hampir 800 korban tewas di Iran. Sekitar belasan korban di Israel dan beberapa personil Amerika gugur dalam fase awal. Angka ini bisa berubah, tapi satu hal pasti, setiap korban adalah tekanan politik, dan tekanan politik itu bisa memanjangkan perang. Namun kita hari ini memasuki menit-menit krusial, tapi bukan krusial menunggu azan maghrib. Ini berkait dengan pasokan energi. Melansir dari Reuters, ketika 20% pasokan minyak dunia lewat Selat Hormuz, sekitar 20% LNG global juga melintasi jalur ini. Bayangkan, satu jalur sempit tapi 1/5 energi dunia lewat sana. Kalau jalur ini terganggu, harga minyak langsung naik. Dan itu terbukti. Brent sempat melonjak ke kisaran $82 sampai $85 per barel dalam beberapa hari pertama konflik. Dan itu kenaikan signifikan hanya karena resiko, belum karena penutupan total. Kalau benar-benar ditutup total atau terganggu lama, analis menyebut harga bisa tembus $100 bahkan $150 per barel. Dan kalau minyak tembus $150, maka dipastikan BBM naik, biaya logistik dan harga pangan ikut naik. Bahkan inflasi global makin panas. Kondisi hari ini bisa menimbulkan multiplier effect. Perang mungkin terjadi jauh di Timur Tengah, tapi dampaknya bisa sampai ke dompet mahasiswa, pelaku UMKM, bahkan APBN negara berkembang. Dan ini efek domino. Sebab energi adalah jantung ekonomi modern. Kalau jantungnya terganggu, maka seluruh tubuh ikut gemetar. Dan jangan lupa, Iran bukan negara yang mudah runtuh karena tekanan. Mereka sudah puluhan tahun hidup di bawah sanksi. Daya tahannya tinggi, strateginya sangat asimetris. Artinya, ini bisa jadi bukan perang kilat. Ini bisa jadi perang daya tahan yang butuh waktu panjang. Lalu bagaimana kita lihat skenario perang hari ini? Skenario pertama, perang singkat. Serangan presisi, lalu negosiasi. Harga naik sebentar, lalu kembali stabil. Skenario kedua, perang mungkin menengah. Rudal balasan, pangkalan diserang, tanker takut lewat Selat Hormuz, harga energi bisa bertahan tinggi berbulan-bulan. Dan skenario ketiga, eskalasi regional. Proksi bisa masuk, konflik melebar ke Lebanon, Suriah, dan kawasan Teluk lainnya. Jalur energi bisa terganggu lama. Dan situasi ini terus berlangsung, maka dunia bisa memasuki fase stagflasi, ekonomi bisa melambat, dan harga tetap meninggi. Lalu pertanyaannya, dengan kondisi ini siapa yang akan bertahan? Kalau kita lihat, Amerika ingin menunjukkan hegemoninya masih solid. Israel ingin memastikan ancaman eksistensial ditekan. Iran ingin membuktikan mereka tidak bisa dipermalukan. Ini bukan cuma soal misil, ini soal harga diri nasional. Dan sejarah menunjukkan negara yang merasa terpojok jarang memilih dia. Tapi
Ada faktor lain yang lebih dingin daripada politik, yaitu pasar. Pasar tidak punya ideologi, pasar hanya bereaksi pada risiko. Kalau risiko naik, harga pasti naik. Kalau harga naik, sudah tentu rakyat akan merasakan dampaknya. Karena perang modern tidak hanya dihitung dengan korban, ia dihitung dengan volatilitas pasar, lonjakan premi asuransi kapal, dan angka inflasi. Dan kita, generasi yang hidup di era digital, bisa menyaksikan semuanya secara real time. Setiap ledakan bukan cuma breaking news, ia bisa jadi alasan harga BBM naik berbulan-bulan. Itulah mengapa konflik ini bukan isu jauh, ini isu global dan keamanan yang ada di depan mata kita. Maka kita perlu belajar satu hal, dunia hari ini tidak hanya terhubung oleh kabel internet saja, ia terhubung oleh jalur energi. Kalau jalur itu terguncang, semua ikut goyang. Jadi ketika kamu lihat headline tentang perang, jangan cuma lihat dramanya, lihat datanya, lihat jalur minyaknya, dan lihat harga brandnya. Karena di abad ini, perang tidak hanya membakar kota, ia juga membakar harga. Apakah ini bara sesaat atau api panjang yang akan mengubah peta ekonomi dunia? Sejarah sedang mengetik jawabannya. Perang ini mungkin akan berhenti, harga minyak mungkin turun lagi, pasar mungkin tenang kembali. Tapi selama arsitektur kekuasaan dunia masih bertumpu pada dominasi dan kontrol energi, maka jangan berharap dunia akan tenang dan stabil. Karena di balik misil dan drone yang sebenarnya diperebutkan adalah kontrol sistem. Dan sistem itu menentukan harga hidup kita semua.